Gue biasanya kalau dengar mereka yang mualaf tuh pengenalannya ngaco semua. Memang iya. Itu beneran dia itu atau memang dia cari duit atau memang nggak ngerti apa-apa kemudian baru. Kalau menurut gue sih kayak Yahya Waloni gitu orang memang agnostik yang memanfaatkan kesempatan. Ini ya, kita coba. Ya. Ini pendeta masuk Islam pengakuannya, tapi kalau kita analisa kesaksiannya ini, menurut saya sangat kasihan ya. Kemudian teman baru kami yakni Bapak Said Siburian, juga mantan penginjil, pendeta juga. Baik, saya mengantarkan saja. Selanjutnya silakan sahabat kami Pak Edi mungkin mau wawancara silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini berada di kota Bekasi ya. Bekasi, tempat pondok pesantren milik Ustadz Fadlan Garamatan yang sangat fenomenal itu. Dan pada Nuwar ya, suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita juga bertemu dengan kawan-kawan yang sangat luar biasa juga dari seluruh Indonesia berkumpul di sini. Dan kebetulan di samping saya ini sudah ada Bapak Said Marudut Siburian. Bapak Said Marudut Siburian berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, beliau ini mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa juga karena beliau ini dulunya adalah seorang pendeta dan beliau menjadi mualaf 2 tahun yang lalu. Jadi bagaimana kisahnya? Baiklah kita dengarkan secara langsung pengakuan dari beliau. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Marudut Siburian. Tapi kemudian setelah saya memeluk agama Islam, maka nama saya diberi nama Said, artinya kebahagiaan. Alhamdulillah, apa yang mendasari dan apa yang merupakan alasan saya untuk memutuskan memeluk agama Islam, sebetulnya sangat panjang ceritanya. Sangat panjang proses dari pergolakan batin, dari transisi, dari pergumulan, tarik ulur antara keinginan yang begitu kuat, keinginan yang begitu dalam untuk memeluk agama Islam, tapi di satu sisi juga ada satu tarikan yang berkata tentang agama saya dulu Nasrani, begitu kuat dulu juga karena budaya, tradisi dari orang tua, kakek nenek ya, keturunan itu sesungguhnya adalah agama Kristen atau Nasrani. Dan kemudian tentu saya pun pada waktu itu telah juga pernah memiliki sebuah tugas jabatan sebagai seorang pendeta, dan saya mengabdi sebagai pendeta itu selama 23 tahun. Saya gembala sidang di salah satu gereja yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, sebut saja di daerah Kabupaten Bekasi. Dan saya punya jemaat di kala itu, bangunan gereja. Dan kalau boleh dikatakan bahwa hampir seluruh pejabat-pejabat pendeta yang bisa jadi satu organisasi dengan saya pada waktu itu ataupun beda organisasi mengenal saya adalah seorang pendeta ataupun gembala sidang. Tetapi kemudian karena hidayah saya putuskan memeluk agama Islam. Apa alasannya, Pak Said, kalau boleh singkat? Nah, alasannya adalah ada 2 poin yang selesai. Ketika 1 tahun di awal dulu saya memeluk agama Islam, banyak saya melakukan kunjungan silaturahmi dari masjid demi masjid. Saya testimoni, saya bersaksi
tentang apa alasannya, apa dasarnya saya memeluk agama Islam, maka selalu saya katakan ada 2 poin, dan 2 poin itu berbicara tentang hidayah. Jadi ada yang disebut poin yang pertama itu adalah hidayah umum, dan poin yang kedua itu adalah hidayah khusus. Bicara tentang hidayah umum tentu bahwa dari sejak saya usia muda, usia remaja, artinya keinginan untuk masuk Islam itu sudah. Sebelum saya berumah tangga, sebelum saya jadi pendeta, bahkan setelah berumah tangga, setelah jadi pendeta pun, ya, keinginan itu untuk masuk Islam itu sudah ada. Barangkali bisa dilihat, ya, barangkali bisa dilihat karena saya memiliki banyak teman umat Muslim, saya tertarik dengan kepribadian itu, ya, dan ada banyak lah, ya, begitu. Lanjut Pak Said, tadi sejak remaja ada keinginan masuk Islam. Apa yang membuat Pak Said tertarik dengan agama Islam ini, Pak? Karena barangkali dari pertemanan. Dari pertemanan, ya, dari ada satu hubungan sosial, interaksi, ya, antara saya dengan umat Muslim sendiri. Ada keteladanan, ada kepribadian, ya kan? Dan saya pikir ini cukup menarik, dan berbanding terbalik malah pada waktu itu saya pikir kalau Islam itu dikatakan radikal, ya kan, aliran keras, padahal sesungguhnya kan sangat bagus. Buktinya saya masih non Muslim waktu itu, ya kan, saya sudah rasakan bagaimana hubungan yang baik, yang humanis, yang damai, yang sejuk dengan umat Muslim sendiri. Barangkali itu salah satu, walaupun tentu banyak bukti-bukti, tanda-tanda daripada hidayah umum itu. Nah, yang kedua, poin yang kedua yang saya sebut adalah hidayah khusus. Nah, hidayah khusus ini adalah justru saya terima 7 bulan sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dalam 7 bulan, ya, sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, di mana saya benar-benar sangat tersentuh dan tidak bisa lagi menolak tentang hidayah untuk masuknya saya memeluk agama Islam. Dan transisi itu ada 7 bulan. Ketiga, mendengarkan kumandang suara azan maghrib. Dan ketika saya dengar kumandang suara azan maghrib itu justru dari sebuah musola yang tidak begitu jauh dari tempat di mana saya jadi pendeta itu dulu mengabdi sebagai seorang rohaniawan, kira-kira seperti itu. Oh, Ustaz, baik, terus? Ya, jadi itu tidak mudah memang memutuskan untuk masuk Islam. Karena bayangkan pendeta dengan fasilitas, ya, saya bisa sampai 6 kali dalam 1 tahun itu bolak-balik naik pesawat terbang, ya, dari provinsi ke provinsi lain hanya untuk khotbah. Seperti itu. Apalagi di bulan-bulan Desember, itu bulan perayaan umat Nasrani, ya. Saya setiap tahun itu dalam 2 minggu di bulan Desember itu sudah keliling saya begitu khotbah, terutama itu di provinsi yang ada di Pulau Sumatera sana, seperti itu, ya. Jadi apalagi keluarga kan, apalagi saya punya anak-anak, masa sih saya pendeta tidak bisa jadi teladan, malah murtad kan seperti itu, malah tidak memberi contoh seperti itu. Tidak mudah untuk memutuskan meninggalkan agama yang dulu dan memeluk agama Islam. Sampai kemudian saya sakit, saya stres minta ampun. Badan saya ini memang tidak gemuk-gemuk, agak kurus ini, tapi lebih kurus lagi ini. Ketika itu, kalau boleh dibilang seperti tiang listrik malah, kan begitu, ya. Karena apa? Karena saking tertekannya untuk memutuskan. Karena apa? Barangkali ini kan saya sudah bilang hidayah. Ketika coba saya abaikan, halusinasi kali, ya kan? Masa bodoh, masa sih saya pendeta harus memeluk agama Islam? Gila kali saya, kan bisa saja. Ternyata ini sangat serius. Ini adalah persoalan yang sangat serius yang harus saya pikirkan betul-betul.
dan tidak bisa saya anggap remeh dan masa bodoh ternyata. Dan itu yang mengakibatkan saya sakit dan akhirnya saya pernah nabi di rumah sakit. Ya, karena jatuh sakit karena tekanan itu antara menolak hidayah, ya, antara menolak hidayah dan melanjutkan agama saya yang dulu. Tapi apa memang yang saya alami, jujur saja, ketika saya semakin menolak hidayah, justru saya semakin sakit. Tapi ketika saya berkata, iya hidayah akan kuterima, jika memang ini takdir, jika memang ini adalah pemberian Allah, agama Allah yang kehendaki dalam diri saya, jadilah Allah begitu. Walaupun tidak langsung saya memeluk agama Islam, ada 7 bulan transisi proses itu, iya kan? Tapi ketika kemudian sudah saya iakan, tapi sepertinya saya hanya janji di mulut, tidak benar-benar komitmen saya lakukan dalam hati, jatuh sakit juga kan seperti itu. Jadi makin menderita saya, ya dalam pengalaman itu. Maka kemudian akhirnya kan saya putuskan, ya kan? Saya putuskan bahwa saya memeluk agama Islam pada akhirnya setelah 7 bulan itu. Tahun 2019 yang lalu, bulan April, ya. Dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dibantu oleh. Gimana tanggapan Pak Pras terhadap kayak gitu, Pak? Gimana? Gimana tanggapannya Pak Pras? Dia belum ngomong intinya, ngomong Ya itu, aja Allah, itu aja. hidayahnya aja dari azan maghrib, gimana sih? Kalau aku melihat kan artinya ketika dia memutuskan untuk masuk Islam itu kan yang paling berat dipertimbangkan dia itu kan tidak dikatakan dia tentang iman. Tapi yang membuat dia berat untuk meninggalkan kekristenan kan faktor budaya dan tradisi. Iya. Nah, jadi menurut saya dia ini entah pendeta apa ini dulu waktu jadi Kristen. Saya nggak ngerti. Belum masuk ke intinya. Ya nanti itu aja. Waktu ngomong-ngomong dia punya isinya baru lebih kelihatan gitu. Iya, nggak ada lagi isinya Pak, itu aja. Oh, cuma gitu doang? Iya. Nah, Jadi kalau aku melihat gini Pak Pras, artinya dia ini ketika masuk Islam itu kan pertimbangan dia katanya itu antara budaya dan tradisi. Dia tidak mempertimbangkan antara Yesus dengan yang bukan Yesus, antara surga dan neraka. Betul. Antara keselamatan dengan kebinasaan. Kalau mereka dia bilang tradisi itu maksudnya gini loh. Tradisinya dia dan budayanya dia kan udah Kristen, dia jadi susah. Iya, jadi dia gini. Banyak kulihat Pak orang-orang yang meninggalkan kekristenan ini kan begini ya. Saya belum pernah mengatakan begini. Saya meninggalkan Kristen karena saya menemukan ada sosok yang lebih suci dari Yesus, lebih agung dari Yesus, lebih kudus dari Yesus, lebih mulia dari Yesus, yang bisa menjamin aku masuk surga, yang bisa mengampuni dosaku, yang bisa membawa ke surga. Saya tidak menemukan. Jadi kalau kulihat dia ini tadi, ini pertimbangan dia untuk masuk Islam itu hanya satu yang membuat dia berat itu faktor budaya. Dia orang Batak kan, tradisi. Jadi mungkin dia takut atau bagaimana dengan keluarga, dengan semuanya. Dia pusing. Dan menurut saya mungkin jangan-jangan juga anak-anaknya ini nggak mau masuk Islam. Karena hanya dia sendiri yang ditunjukkan. Kita tidak tahu. Di situ. Baru kalau saya mendengar kesaksiannya ini Pak Pras, dikatakan gini kan, saat remaja, saat berkeluarga, bahkan saat pendeta, ada niat untuk masuk Islam. Kan lucu kan? Nah, ada niat untuk masuk Islam katanya dia. Berarti kalau dia pendeta sudah ada niat masuk Islam saat pendeta. Pendeta bagaimana kayak gini Pak Pras? Iya loh. Padahal dia sudah pendeta 23 tahun. Seperti itu. Menurut lu benar gak? Dia tadinya Kristen, benar pendeta. Ya saya nggak ngerti lah aku. Kalaupun dia ini betul pendeta ya, ini bukan. Doktrin. Iya. Gini, selama dia belum ngomong doktrin atau dia ngomong gini, gua karena pindah karena gua merasa kebenaran yang ini nggak benar. Menurut gua Islam lebih benar gini ya. Kalau harus pendeta harusnya gitu dong, benar nggak? Iya.
Mantan Kalau pendeta seenteng itu dong. iya betul. Kalau mantan pendeta hanya karena hasrat, keinginan dari remaja, kemudian pertimbangan, ya memang benar itu. Kalau lu orang awam, lu karena nggak ngerti apa-apa, lu cuma berdasarkan hasrat, ya masih oke. Tapi kalau lu pendeta, lu udah belajar, namanya pendeta kan lu belajar kebenaran, belajar doktrin, gitu kan? Belajar kitab suci. Baru Lalu, tadi dibilang dia, kalau dibilang, pertimbangannya itu cuma perasaan, dengar bunyi suara. tadi kan dibilang dia, waktu dia pendeta itu katanya setiap tahun itu bisa dia 6 kali naik pesawat itu untuk memberitakan Injil. Apalagi kalau bulan Desember kata dia banyak terbang itu, bahkan dia sampai ke Sumatera itu untuk khotbah katanya. Katanya ditinggalkan. Ya kalau menurut saya, kalau dia sampai 6 kali 1 tahun itu naik pesawat, ibaratnya pergi, apalagi di Desember, ya dia udah jadi pendeta besar lah. Aduh. Jadi menurut aku ini, iya. Jadi menurut aku pendeta ini, ngerti aku pendeta apa ini dulu. Kalau menurut gue sih omong kosong, karena gini, kalau Iya. pendeta nggak bisa hanya karena perasaan-perasaan doang. Karena biarpun ulama itu kan harus ada alasannya. Lihat dong, kalau yang dari ulama, dari Kristen, dari Islam pindah ke Kristen, kalian lihat dong, seperti kayak siapa namanya, KC, kayak siapa lagi, itu mereka bisa memberikan dasar-dasar dan alasan-alasan dan eksposisi yang jelas. Benar nggak? Iya. Dia Jadi sebut denominasinya dari mana? Nggak disebutkan. Ah, itu tanda tanya. Iya. Jadi Tidak jelas. dia 23 tahun katanya pendeta. Tapi apa alasanmu masuk Islam? Ada 2 katanya. Satu hidayah umum. Hidayah umum itu dia memang sudah sejak remaja, bahkan saat berkeluarga, bahkan saat pendeta, ada niat untuk masuk Islam katanya. Coba lu Pak My Life, dia masih pendeta, tapi ada niat masuk Islam sejak remaja. Kan ini nggak beres. Mungkin dengan dia dengar wahyu umum kali. Iya, baru ada namanya, kalau pernyataan apa itu hidayah khusus itu katanya saat dia mendengar azan itu. Ada kumandang azan, waktu itu katanya azan itu dekat dari rumahnya. Ya menurut saya gimana kayak gini ya kan? Ya kalau pergaulannya di lingkungan Muslim, ya tanpa mendalami kekristenan dengan baik, itu memang gampang. Siapapun mungkin ya, kalau dia tidak pernah, apalagi doktrinnya nggak kuat, ya orang terpengaruh. Tapi kalau dia pendeta berarti kan sudah sekolah. Artinya dia sudah pernah di lingkungan teman-temannya, teman-teman seimannya. Mungkin nggak segampang gitu, nggak ada pendeta. Walau orang awam aja jarang bisa bersaksi seperti itu. Kepingin itu setelah berapa tahun? Misalnya 20 tahun baru dia jadi Muslim. Ya nggak lucu juga. Artinya berarti dia nggak mendalami kekristenan selama 20 tahun. Udah pasti apa yang lah. dia iniin? Makanya Ya, aku bilang gini kan Pak Malah. Bohong. Para mualaf itu gini, yang kunantikan dari para mualaf, supaya aku juga bisa mualaf ibaratnya. Kalau mereka katakan gini ya, aku meninggalkan Yesus, meninggalkan Kristen, karena aku temukan sosok yang lebih suci, lebih agung, lebih mulia, lebih benar, dan yang bisa menjamin aku masuk surga, lebih daripada Yesus. Itu yang kunantikan. Ya, artinya alasannya jelas gitu ya. Iya. Kuat. Jadi tapi kan kalau contoh, dia alasannya nggak tahu kan? Alasannya kan nggak jelas toh. Cuma alasannya 2. Ada namanya hidayah umum. Hidayah umum ini katanya saat remaja, saat berkeluarga, saat pendeta, ada dia niat bisa untuk mengklasifikasikan hidayah, berarti dia sudah belajar Islam. Dia ini setelah dia Islam masuk dia pondok pesantren. Jadi ini sudah berapa tahun, sekitar berapa tahunan lah dia sudah jadi Muslim, 3 tahun. Maka ini umur berapa itu? Udah tua. Udah tua masuk pesantren. Nah, di mana pesantrennya? Nggak disebut. Di daerah Bekasi. Jadi kalau aku yang kulihat ya, kalau baraknya pendeta, penginjil masuk Islam, dari semua mereka yang pernah Kristen itu,
nggak ada pernah mengatakan bahwa mereka menemukan ada ajaran teladan hidup yang lebih agung, lebih mulia daripada Yesus. Nggak pernah aku dengar. Dan Iya, itu menegaskan, iya. Kalau mereka ibaratnya karena menemukan ajaran yang lebih suci, lebih agung, lebih mulia, lebih benar daripada Yesus, ya udah silahkan gitu. Tapi kalau enggak, menurut saya itu karena kepentingan ini, kepentingan perut, kepentingan nafsu dunia. ya, artinya itu udah berbau apa ya istilahnya, politik lah ya, untuk Kepentingan eh, pribadi lah. ya untuk apa namanya, merangkul orang-orang lah Iya, supaya supaya jadi pengikutnya. iya bisa. Nah, Makanya aku kadang heran juga lihat mereka-mereka itu. Kayak dia tadi lah, Pak. Karena Bapak nggak nonton ya kesaksiannya. Jadi alasan dia memang dua. Yang pertama hidayah umum. Artinya sejak remaja sampai dia pendeta selalu ada niat untuk masuk Islam. Kemudian juga di dalam faktor ini ada namanya dalam pertemanan pergaulannya. Ada keteladanan katanya ditemukan dia di dalam Islam itu. Teladan apa saya juga nggak ngerti. Di situ. Artinya jangan-jangan dia waktu Kristen ini menjadi Kristen yang sakit hati, kecewa. Barangkali dia kurang mendapatkan perhatian dari kekristenan. Sementara dari Muslim baik sama dia. Kecewa dia. iya, iya. Iya, itu baru yang kedua karena mendengar suara azan katanya. Padahal dia pendeta mendengar suara azan dekat dengan rumahnya. Ya saya gini ya, kalau hanya karena dua alasan ini dia menjadi Muslim, maka saya katakan dia tidak layak jadi Kristen. Iya, tidak layak jadi Kristen. Ya artinya hatinya aja udah nggak kepada Tuhan Yesus dari awal ya. Betul. Iya, karena sejak dari Berarti remaja. dia bukan Kristen dong. Nah, tapi kalau dibilang dia ya, setelah aku Karena mempelajari, turunan doang. ya pendetanya pun kayaknya pendeta tembak langsung itu. Ya, nanti Kalau kita betul dia pendeta. dari mana, Tapi tamatan mana gitu. iya, tapi kalau dia baratnya ngomong ke kita lah atau di dalam kesaksiannya, setelah aku mempelajari Alkitab, aku mempelajari Al-Quran, saya menemukan bahwa Nanti keselamatannya, dicontek Bung Erben, gak usah. iya, Ntar artinya dicontek sama mereka. ya nggak apa-apa kalau mau Ada tapi nanti kan dibuktikan Pak. Jadi nanti dibuktikan mereka. Jadi artinya gini, ketika aku temukan itu aku melihat bahwa keselamatan itu ada di Islam sudah pasti. Baru dikasih tahu lah. Kenapa aku yakin pasti ini sudah selamat, ini sudah masuk surga. Kan dikasih tahu. Baru kalau Yesus itu gini gitu ya. Tapi sampai hari ini nggak ada loh. artinya logiknya ada gitu ya. Iya, Kalau jadi ini kan sama sekali bukan logik, itu perasaan ya kan. iya. Perasaan bukan logik. Dan nggak Ya, masuk akal menurut aku. masih lebih dihargai logik daripada perasaan. Perasaan semua Uh-uh. orang juga bisa perasaan. Cuman gini, yang dari Islam, yang murtad, yang dari Islam itu rata-rata ya walaupun nggak itu banyak yang bertemu Tuhan Yesus, itu yang menjadi ini gitu, kekuatannya gitu. Jadi kalau Iya, kita betul. bilang pertobatan orang-orang Muslim menjadi percaya Yesus itu karena banyak hal-hal mujizat yang dia temukan, ya kan? Hal-hal yang supranatural justru. Dia bilang, saya nggak berpikir selama ini saya mau jadi Muslim, tapi tiba-tiba begini gitu kan. Tiba-tiba ada ini gitu. Dan itu bukan satu orang. Itu banyak. Seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Di luar negeri juga begitu. Tiba-tiba disembuhkan, datang Yesus menjumpai dia dalam mimpi, dalam waktu dia sadar, waktu apa. Itu ribuan, jutaan. Bagaimana kesaksiannya seperti itu bisa dibilang nyontek, bisa dibilang palsu. Kalau 1-2 orang oke lah. Gitu. Karena dari Muslim sendiri mereka tidak mengakui kalau ada sebenarnya mereka tidak mengakui kalau ada orang Kristen misalnya masuk Islam karena mimpi ketemu Muhammad tuh mereka tuh nggak percaya itu seperti itu. Tapi karena propaganda gini mereka kadang-kadang excuse juga. Iya. Tapi sebenarnya mereka nggak percaya seperti itu. Mereka lebih percaya logika, berpikir, ya kan. Saya temukan hidayah bahwa di Kristen itu Tuhannya 3, masih mendingan begitu kan. Tuhannya 3, aku Esa lebih bagus gitu. Ah itu masih mendingan. Tapi daripada mimpi mereka nggak mau terima. Jadi maksud aku kan,
Ya itu sih, aku kasihan aja dengan para mualaf-mualaf ini karena mereka sebenarnya tidak pernah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya ya. Nggak pernah. Saya bisa pastikan kalau ada ibaratnya orang-orang mualaf yang memang benar-benar dia dulu Kristen, saya bisa buktikan hanya dengan 15 menit lah. Saya tanya dia, saya wawancarai, udah tahu aku bahwa dia nggak pernah Kristen itu. Iya. Bisa, cukup 15 menit. Karena gampang kok. Tanya aja yang pertama. Siapa manusia yang lebih suci, lebih agung daripada Yesus? Nggak usah kita bicara dulu ketuhanan Yesus, keilahiannya. Manusianya Tapi aja. setelah mereka mualaf, mereka jadi idiot, jadi nggak tahu. Ya itu dia. Jadi idiot mereka, nggak Aku tahu. Yesus itu dia manusia biasa, ya mungkin punya dosa. Buktinya dia misalnya menikah, dia jadi idiot semua, termasuk si Nandar begitu. Bisa aja bikin cerita seperti itu, termasuk si Kainama. Ampun dah saya bilang, idiot kan jadinya tuh. makanya aku kadang heran lihat mereka itu. Nggak ada kesaksian mereka itu yang bisa didialogkan. Kesaksian mereka itu sebenarnya kesaksian ya begini aja. Mereka aja mengatakan 2 kalimat syahadat itu sendiri sebenarnya mereka sudah mempersekutukan, walaupun istilahnya ada rasul gitu, iya kan? Iya. Kalau kita kan nggak pernah mempersekutukan Musa, mempersekutukan siapa gitu, atau Israel gitu ya, mempersekutukan Musa dengan Tuhan, atau dalam Perjanjian Baru Yohanes Pembaptis dengan Tuhan, nggak pernah. Atau Yesus kita udah pasti kan bahwa dia Tuhan kita. Jadi nggak ada Iya. persekutuan apa, emang dia sendiri, ya kan? Dengan siapa mau dipersekutukan? Yesus nggak ada. Jadi mereka ini sekarang yang aneh itu mereka sebenarnya. Kenapa mereka harus taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah? Mana bisa? Soalnya kalau ada hadis berdiri sendiri tanpa Al-Quran, itu kan satu hal yang mustahil. Tapi bisa Al-Quran membatalkan Al-Quran. Bisa hadis membatalkan Al-Quran. Itu kan sesuatu ketaatan yang bagaimana? Berarti dia udah sama dengan Tuhannya. Sama dengan Allahnya. Kupikir sih kita aja yang punya, ya setelah berdialog kita, ternyata ada yang begini kan. Itu kan harus diungkapkan gitu, baru mereka nyadar. Jadi para mualaf itu sebenarnya kalau diceritakan seperti itu, mereka sebenarnya nggak bisa jawab. Kalau ditunjukkan ayat-ayat sebenarnya, baik di hadis, di Al-Quran, di compare segala macam, diselidiki dengan benar, mereka nggak bisa jawab. Justru mereka menggali Al-Quran, Alkitab untuk menentang Alkitab gitu, menentang pengajarannya. Kan lucu. Al-Quran dong gali. Iya kan? Iya. Makanya beda. Yang murtad dengan mualaf tuh beda. Baik langit dan bumi. Cara menyampaikan ya kebenaran itu ya. Kalau yang murtad itu kan ketika mereka menyampaikan imannya kan benar-benar memang mereka katakan, ya aku begini, secara perasaan, secara pengenalannya, perjumpaannya dialami. Tapi kalau kayak tadi lah mualaf itu, aduh. Iya, jadi mereka nggak ada dasar sebenarnya untuk mengatakan, karena mereka tidak mendalami. Kalau mereka dari dulu udah percaya Yesus, mengalami Tuhan dalam hidupnya, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Secara akal sehat itu kalau memang ibaratnya memang akan ada penyesatan, akan ada pemurtatan. Murtad artinya nggak percaya lagi kepada Yesus, bukan karena nggak pernah diterangi, tapi itu mungkin sudah jadi ketetapan Tuhan, artinya dia sudah menjadi antikris. Itu lain cerita ya. Tapi secara umum ada hal-hal yang sifatnya memang mereka tidak punya dasar yang kuat, sehingga gampang diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran sesat. Itu yang kita sayangkan gitu. Maka diskusi-diskusi, ya kan, mencari tahu tentang kebenaran itu memang harus ada dalam diri setiap orang Kristen. Cari tahu, belajar, suka mendengar, ya suka belajar firman Tuhan, belajarlah minta gitu. Dan aku percaya orang-orang mualaf itu karena dia di lingkungan
Muslim ya, itu satu ya, lingkungan ya. Lalu yang kedua tidak mau Tidak punya bergabung, akar pengenalan iman yang ya, benar. nggak mau mencari kebenaran itu gitu. Iya. Jadi ibaratnya ya kemudian rasa mungkin karena di lingkungan dia rasa malu ya kan. Ya hal-hal begitu untuk apa? Popularitas ya kan? Untuk sesuatu yang mengangkat namanya, ya cari nama. Jadi dia menjual Yesus itu ada ya seperti dia ini. Berarti selama ini cara berpikirnya itu hanya dipengaruhi, bukan sesuatu yang mendasar. Ngerti enggak, Le? Iya, Dia ngaku sendiri bahwa dia itu percaya itu bukan karena dia menggali Al-Quran, bukan karena lingkungan dia. Sekarang gini, Le, banyak orang Muslim yang curiga sama orang mualaf sekarang. Iya. Percayalah, Le. Banyak. Jadi mereka sekarang udah curiga. Kayak Yaya Waluni udah dicurigai banget tuh, udah nggak benar tuh. Dia nggak tahu bisa khotbah lagi nggak dia setelah keluar dari penjara. Dia mau khotbah apa lagi? Dia udah minta maaf sama orang Kristen. Mana mau lagi dia khotbah menjelek-jelekkan orang Kristen? Ya dong. Iya. Kalau dia itu dan tak maaf berarti palsu maafnya di depan pengadilan. Karena ya dia kan? Udah bilang yang kusampaikan itu apa bercanda katanya. Tuh bahaya kan? Berarti selama ini yang diyakini orang Muslim terhadap apa yang didengar dari Yaya Waluni itu biasanya dibohongi semua. Berarti kan? Berarti selama ini kami dibohongi dong. Kan gitu. Itu bahaya itu sebenarnya. Mereka udah biasa mendengarkan khotbah seperti ini, tiba-tiba digoncangkan dengan pengertian seperti itu. Waduh, emang kami siapa kan gitu kan? Nah, kita nggak tahu deh bagaimana permainannya yang permainan catur keduanya ini setelah dia lepas dari penjara. Apa dia udah keluar? Saya nggak tahu. Apakah dia masih diterima oleh kalangan Muslim? Ya silakan saja, ya kan? Tapi itu sudah dicap, ya kan? Sudah benar. Apa yang kita omongkan dari awal tentang Yahya Waluni, ya kan? Kita bilang dia itu pendeta palsu, dia itu nggak pernah dia itu pembohong, dia itu menerjemahkan itu. Sebenarnya benar semua. Sekarang pengakuannya sudah terjadi. Itu berarti apa? Ini udah dicoret. Jadi dari titik itu banyak hal-hal orang-orang yang mualaf nih menjadi tanda tanya sama mereka. Benar nggak dia ini mualaf? Sekalipun ada orang masih percaya ya dengan penerimaan yang luar biasa ya mungkin belum mendengar tentang Yahya Waluni. Tapi kalau dia yang sudah mendengar mungkin mereka akan curiga. Apalagi sudah berhubungan dengan dana, mengumpulkan ya biasalah jual buku, jual ini. Itu pasti mereka juga akan curiga. Gak gampang lagi para mualaf ini. Makanya ya aku sih kalau para mualaf ini aku kasihan aja sama mereka karena mereka nggak punya prinsip yang jelas mengapa mereka harus meninggalkan Yesus Kristen. Emang nggak ada jelas. Iya nggak ada. Kalau mereka ikut-ikutan lah lingkungan iya. lah. Kalau mereka ibaratnya jelek-jelekan kekristenan itu, ketika kita ibaratnya diskusi dengan mereka, kita berikan data, yang ada mereka hanya ini penyangkalan. Iya.